jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Lurah beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Duku beserta Ibu, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada detik ini kita masih diberi nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat sehat. Selain itu, kita juga harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan laki-laki yang begitu romantis alis matanya, bagaikan semut yang berbaris-baris senyumnya, yang manis membuat iman kita semakin tipis. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Para hadirin yang berbahagia, sekarang ini sering kita dengar mengenai melemahnya ekonomi negara, perkembangan ekonomi di Indonesia, dampak COVID-19 di bidang perekonomian, dan masih banyak lagi. Pada hari ini, saya tidak akan membahas itu semua karena sungguh melelahkan setelah menunggu kepastian dari dia. Bagaimana para pemuda? Betul atau betul? Hari ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai ekonomi kreatif untuk desa dan pemuda. Mengapa kita membahas tema tersebut? Karena pada masa pandemi ini kita semua tahu bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat terdampak dari COVID-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu, saya akan membahas tema tersebut supaya memicu semangat kita semua untuk mencoba ekonomi kreatif ini sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang ada di negeri kita saat ini. Jika kita mendengar mengenai ekonomi mikro, pasti kita akan membayangkan perekonomian mikro adalah suatu perekonomian yang melibatkan masyarakat kecil dan juga pemasaran produk yang serba terbatas. Sebenarnya, apa itu perekonomian mikro? Perekonomian mikro ialah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit ekonomi individu seperti rumah tangga, perusahaan, dan struktur industri. Ekonomi mikro ini lebih memfokuskan pada efisiensi pengembangan pasar, dan juga ekonomi mikro ini lebih terkenal di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Ekonomi mikro ini juga berperan sangat besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, ekonomi mikro ini tergeser atau tergantikan dengan ekonomi makro yang ada. Maka dari itu, jika kita tidak segera mengambil solusi dari permasalahan tersebut, maka ekonomi mikro ini sangat sulit untuk kita kembangkan kembali. Peran pemerintah dalam ekonomi mikro ini sangatlah penting. Salah satu contoh peran ialah pemerintah mikro, pemberdayaan masyarakat sekaligus lokasi pengembangan ekonomi mikro, dan juga pemberdayaan yang dapat kita lihat dari Desa Srimulyo ini mengenai contohnya pembudidayaan lele, kemudian dibukanya daerah wisata, kemudian ada juga pengembangan di bidang kuliner. Dari beberapa pemberdayaan tersebut dapat kita lihat, untuk memulai semua itu kita tidak harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang mewah. Kita hanya membutuhkan fasilitas sederhana. Namun, selain itu, hal yang tidak kalah penting untuk membangun ekonomi mikro ialah promosi dan juga kreativitas kita dalam mengembangkan ekonomi mikro tersebut. Sebelum memulai untuk merintis ekonomi mikro, para masyarakat khususnya pemuda juga sudah melalui beberapa tahapan khusus. Tahapan pertama ialah sosialisasi mengenai ekonomi kreatif bagi desa dan pemuda. Kemudian, apa itu ekonomi mikro? Apa saja yang diperlukan untuk mempersiapkan dalam mengembangkan ekonomi mikro, dan juga
berapa kreativitas yang harus kita punya. Hadirin yang berbahagia, setelah memberikan penjelasan mengenai ekonomi mikro tersebut, selanjutnya ialah masyarakat dan juga pemuda diharapkan bisa sedikit demi sedikit membangun atau mengusahakan dengan apa yang ada untuk membangun ekonomi mikro tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun ekonomi mikro, salah satunya ialah letak yang strategis. Ada juga akses jalan yang harus bisa kita tempuh untuk sampai pada usaha ekonomi tersebut. Kita mulai dari usaha budidaya lele. Usaha ini kami tujukan kepada para bapak-bapak yang gemar di bidang perikanan. Usaha ini tidak membutuhkan banyak peralatan dan juga fasilitas yang mewah. Cukup menggunakan alat-alat sederhana saja, seperti kata anak muda zaman sekarang. Jika sederhana aja bisa bikin kita bahagia, kenapa harus mewah? Bagaimana para pemuda, setuju atau tidak? Baik, dalam proses budidaya lele ini, kita selain bisa menjual lele dalam bentuk yang seperti biasa, kita juga bisa memanfaatkan lele untuk kita olah menjadi abon lele. Bagaimana? Menambah baru bukan? Menambah inovasi baru bukan? Kita tidak hanya menjual dalam bentuk yang biasa saja, namun bisa memanfaatkan lele dalam bentuk lain yang lebih menarik perhatian pasar. Setelah budidaya lele, ada juga wisata alam yang sedang hangat diperbincangkan di desa kita ini. Wisata ini merupakan jenis wisata air. Wisata ini kita kenal dengan nama Taman Tempuran Cikal. Usaha wisata ini merupakan usaha ekonomi kreatif yang didirikan oleh para pemuda Karang Taruna guna memanfaatkan wilayah yang ada. Sebelum dibangun menjadi wisata rekreasi air, Taman Tempuran Cikal ini pada dahulunya hanya sebuah sungai yang biasa digunakan untuk kumpul para remaja, dan tepian sungai digunakan para ibu-ibu untuk senam sore. Dengan adanya program ekonomi kreatif ini, para pemuda diajak oleh pemerintah untuk mendaur ulang dan mengembangkan kembali supaya Taman Tempuran Cikal ini lebih menarik untuk dijadikan sebuah wisata. Setelah didaur ulang, Taman Tempuran Cikal ini mempunyai beberapa fasilitas seperti kedai makanan, pojok baca, ruang auditorium, sanggar senam, kolam renang, dan juga fasilitas rekreasi air seperti kapal, speedboat, perahu motor, kanoe, dan juga rafting. Ketika kita membangun usaha ekonomi kreatif, promosi merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh. Bayangkan saja jika kita tidak mempromosikan atau mempublikasikan usaha yang kita punya, siapa yang akan berkunjung dan siapa juga yang akan membeli. Taman Tempuran Cikal ini juga sangat berpengaruh kepada masyarakat sekitar. Selain destinasi wisata, para masyarakat juga terpicu untuk membangun wirausaha dengan memproduksi makanan yang unik dan juga membuka pusat oleh-oleh. Siapa sih dari kita yang tidak tergiur jika ada makanan yang unik dengan warna yang sangat menarik dan juga dengan bau yang sangat lezat? Sudah, jangan kita pikirin diet dulu ya. Kita coba cicipi dulu makanan-makanan kreatif dari ibu-ibu desa Sri Mulyo ini. Selain untuk para pemuda dan juga bapak-bapak, ekonomi kreatif ini juga bisa kita tujukan kepada ibu-ibu. Jika kita lihat, ibu-ibu biasanya lebih terfokuskan pada dunia kuliner. Melihat dari beberapa faktor tersebut, maka pemerintah daerah Sri Mulyo memberikan sosialisasi sekaligus pelatihan masak kepada para ibu-ibu desa Sri Mulyo. Apa saja yang dibahas ketika sosialisasi tersebut?
mulai dari cara mengembangkan bahan, mengganti bahan dengan bahan yang unik, kemudian pengemasan bahan yang lebih bervariatif, inovasi bahan, dan juga inovasi dalam bidang pemasaran. Dari hasil sosialisasi ini, kini muncul usaha kreatif dari ibu-ibu cantik, diantaranya produksi permen dari buah pepaya dan mangga yang belum masak, dan ada juga usaha jamu bubuk dari jahe dan juga kencur. Hadirin yang berbahagia, dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa ekonomi mikro merupakan suatu hal yang sangat menarik dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi mulai dari masyarakat kecil hingga para sultan. Dengan ekonomi kreatif ini, kita bisa menambah variasi produk baru. Kita juga bisa menambahkan destinasi baru. Selain itu, ekonomi kreatif ini juga memicu kita untuk mengasah seberapa tingkat kekreativitasan kita dan juga skill kita dalam bidang perekonomian. Maka dari itu, mari kita ciptakan usaha kreatif mulai dari bahan yang sangat sederhana yang ada di sekitar kita saja. Namun, selain itu, kita juga harus bisa memilih bahan-bahan ataupun destinasi yang akan kita kembangkan supaya dalam proses kedepannya kita lebih mudah untuk mengembangkan. Maka dari itu, maka kita kembangkan mulai dari bidang kuliner, bidang wisata, ataupun bidang seni. Para hadirin yang berbahagia, demikian pidato dari saya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa memotivasi kita semua untuk terus berkarya, untuk terus mengembangkan usaha ekonomi kreatif di negara kita. Jika ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum sirup pakai selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.